Halo warga kimia organik, jumpa lagi dengan Chemicat, sobatnya Schrodinger's Cat. Seperti biasa, Chemicat akan muncul dengan catatan-catatan Chemicat sebagai pelengkap dari ceramahnya dosen-dosen kimia organik. Nah, video ini adalah video yang pertama dalam seri catatan Chemicat untuk reaksi-reaksi radikal bebas. Dalam video yang pertama ini, kita akan bahas highlight untuk mekanisme reaksi radikal bebas. Sebetulnya ini sudah ada di chapter 10 dari Solomon's Organic Chemistry yang merupakan textbook utama dari kuliah kimia organik kita, tapi Chemicat membuat catatan, hal-hal yang paling penting gitu ya, yang, para warga kimia organik sebaiknya ingat, pahami baik-baik sehingga akan lebih mudah nanti membaca, Solomon's. Tapi ingat ya, jangan hanya bergantung pada catatan Chemicat, nanti silakan baca juga chapter 10 di Solomon's Organic Chemistry. Nah, pertama adalah, kita lihat dulu sebetulnya bagaimana sih pembentukan radikal bebas. Radikal bebas terbentuk sebagai hasil dari reaksi homolitik. Reaksi homolitik ini bisa terjadi, bisa dipicu oleh panas atau dipicu oleh cahaya dengan energi foton tertentu gitu ya. Nah, yang terjadi dengan trigger dari panas atau cahaya, eee, elektron pasangan elektron yang tadinya dipakai berikatan, contohnya ini yang molekul di atas ini adalah dialkil peroksida, eee, kita lihat bahwa pada bagian tengah ini ada sepasang elektron yang tadinya digunakan bersama oleh, 2 atom O. Kalau kita berikan panas, dengan tingkat energi yang cukup, maka kemudian elektron yang dipakai bersama ini akan terpecah menjadi 2 ini ya, 2 potongan molekul. 1 elektron ikut ke sebelah kiri, 1 elektron ikut ke sebelah kanan. Sehingga kita akan peroleh 2 radikal yang kita sebut sebagai radikal alkoksi. Nah, ini kalau kelihatan di sini ya bahwa sekarang masing-masing radikal ini hanya mempunyai 1 elektron pada sisi yang tadinya dia berikatan. Nah, ini yang menyebabkan ketidakstabilan dari radikal dan, menyebabkan dia akan berburu elektron dari molekul-molekul di sekitarnya yang elektronnya memungkinkan untuk dicuri. Jadi secara umum bisa kita tuliskan ini ya, kalau kita punya halogen misalnya, ini juga ada 2 elektron atau sepasang elektron yang dipakai untuk berikatan. Kalau ada panas atau cahaya dengan energi yang cukup, akan terjadi homolisis sehingga nanti kita akan, mendapatkan 2 radikal bebas halogen, dengan 1 elektron yang dia akan sibuk mencari pasangan elektron. Nah, sebagai kontras dari reaksi homolitik, ada juga reaksi yang kita sebut sebagai heterolitik. Ini ya, kalau homolitik tadi kan elektronnya itu terbagi rata gitu ya, untuk kedua atom dalam molekul tersebut, satu ikut kiri, satu ikut kanan. Ini kalau Anda lihat biasanya konvensinya tanda panahnya itu adalah tanda panah dengan separuh, separuh garis ini ya, bukan tanda panah penuh. Artinya ini hanya satu elektron yang ikut ke atom tersebut. Kalau yang di sebelah atas ini kalau Anda perhatikan, tanda panahnya ini tanda panah yang penuh. Ini artinya, pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan, dia boyongan bersama. Jadi bukan bercerai gitu ya, kalau di homolitik ini pasangan elektronnya itu bercerai, satu ikut sini, satu ikut sana gitu. Tapi kalau pada, reaksi yang disebut heterolitik, pasangan elektron bebas ini memang ikatannya putus, tapi pasangan elektron bebasnya itu pindah bareng. Kalau dua-duanya pindah ke atom B, maka nanti atom B ini artinya dia akan kelebihan elektron karena dia membawa satu elektron yang asalnya dari A. Sehingga B dia menjadi bermuatan negatif, lalu A karena, 1 elektronnya diboyong ke B, maka dia menjadi bermuatan positif. Sebaliknya kalau pasangan elektron ikatan tadi dia boyongan semua ke A, maka A akan bermuatan negatif karena dia mendapatkan bonus elektron dari B, sementara B jadi bermuatan positif karena, dia kehilangan elektron yang ikut boyongan ke A. Nah, ini nanti mekanisme reaksinya beda kalau hidrolitik.
Kalau pemutusan ikatan terjadi secara homolitik, maka mekanisme reaksinya adalah mekanisme reaksi radikal bebas. Tapi kalau pasangan elektron pada ikatan boyongan bersama sehingga terbentuk ion seperti pada digambarkan dalam reaksi heterolitik yang di atas ini, maka nanti mekanisme reaksinya adalah mekanisme reaksi ionik. Ini yang akan kita bahas nanti pada bagian sesudah pembahasan kita tentang mekanisme reaksi radikal. Jadi jangan bingung ya warga kimia organik, reaksi yang molekul yang sama itu nanti bisa mengalami mekanisme reaksi radikal atau mekanisme reaksi ionik tergantung dari situasinya. Kalau dia mengalami pemanasan atau mengalami expose pada energi cahaya, maka besar kemungkinannya akan terbentuk radikal sehingga mekanisme reaksinya adalah mekanisme radikal. Tapi kalau nggak ada panas, nggak ada cahaya, nggak mungkin terbentuk radikal, maka kemungkinannya dia akan mengalami pemutusan ikatan secara heterolitik sehingga nanti mekanismenya kita pakai mekanisme reaksi ionik. Gitu ya. Nah, sekarang untuk reaksi radikal bebas, kita akan fokus dalam seri video kita kali ini, kita akan fokus dulu pada reaksi radikal bebas. Pada alkana, mekanisme reaksinya digambarkan sebagai mekanisme abstraksi hidrogen, yaitu ini ya, tadi misalnya sudah terjadi radikal dengan pemanasan tadi ya, misalnya halogen gitu ya, klor, Anda panasi, maka nanti dia akan bercerai menjadi 2 radikal klor. Nah, radikal tersebut kalau ketemu alkana, dia akan menyerang ikatan pasangan elektron ikatan antara C dengan H. Jadi dia akan mengabstrak H. H ini akan dicuri elektronnya sehingga dia akan bergabung dengan radikal. Nah, dia akan meninggalkan kalau hanya ini pergi membawa 1 elektron kan, karena butuhnya cuma 1 kan, ini si radikal ya. Nah, R ini nanti dia akan tertinggal dengan 1 elektron sehingga R ini akan menjadi radikal yang baru. Nah, ini kalau Chemicat membayangkan mekanisme ini kayak mekanisme terjadinya zombie. Ya kan, kalau di film-film itu ya, kalau zombie habis nyokot manusia, itu nanti manusianya jadi zombie gitu kan. Nanti si zombie ini nyokot manusia lagi, nanti si manusia ini jadi zombie lagi. Nah, radikal tuh kayak gitulah. Dia tadinya radikal, dia berhasil mencuri elektron dari H dan H-nya ya, sehingga yang ditinggalkan H tadi jadi radikal. Dan seterusnya ini akan terjadi terus sampai nanti ada mekanisme terminasi gitu ya. Kalau sudah nggak ada lagi yang bisa dicokot, maka sesama radikal ini akan bergabung dan berakhirlah reaksi rantai dengan step yang kita kenal sebagai step terminasi. Di bawah ini adalah contohnya ya, dari atom klorin, radikal klorin ketemu metan, maka klorinnya akan ambil H sehingga kita nanti punya radikal metil yang dia akan mencari mangsa lagi, mencari molekul utuh untuk dicuri elektronnya sehingga menghasilkan radikal yang baru. Ini kalau pada alkana. Kalau pada alkena gimana? Nah, pada alkena ini kasus pencurian elektron oleh radikal akan menyebabkan perubahan dari yang tadinya dia punya ikatan rangkap pada alkena ya. Ini akan menjadi ikatannya jadi ikatan tunggal dengan kelebihan elektron yang tidak punya pasangan pada atom C yang tadinya dia berikatan dengan hibridisasi sp2. Ini jadi sekarang hibridisasinya jadi berubah ya, karena 1 tadi sudah dicuri oleh radikal ini. Sekarang kita lihat di sini ini ikatan tunggal semua pada hibridisasi sp3. Nanti lebih lanjutnya kita lihat di seri video selanjutnya. Yang penting sekarang warga organik memahami perbedaan karakteristiknya ya. Kalau radikal ketemu alkana jadinya seperti apa, kalau radikal ketemu alkena jadinya seperti apa. Nah, itu tadi kurang lebih rangkuman dari mekanisme reaksi yang warga organik perlu pelajari contoh-contohnya lebih lanjut di Solomon. Mudah-mudahan dengan pengantar dari Chemicat nanti lebih
make sense gitu ya kalau baca Solomon nggak bingung lagi. Di video selanjutnya kita nanti akan membahas tentang stabilitas dari radikal bebas. Maksudnya adalah, begitu radikal bebas itu terbentuk, apakah dia akan berkeliaran dalam waktu yang cukup lama atau begitu terbentuk terus langsung hilang sendiri. Nah, ini namanya stabilitas, nanti kita akan pelajari di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi.